Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma astur suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian panggilan dakwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur nikmat Allah. Di malam ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita, Bapak Ibu, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dengan sehat itu kita bisa beraktivitas, dan yang lebih utama dengan sehat itu kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Begitu pula nikmat iman yang masih ada di dalam hati kita. Marilah kita berusaha untuk kita rawat, untuk kita jaga, bahkan berusaha untuk kita tingkatkan. Karena di antara tanda bahwa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu adalah orang yang di dalam hatinya ada iman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjadikan hati kalian cinta dengan iman. Allah menghiasi hati kalian dengan iman. Allah menjadikan hati kalian benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Orang yang diberikan hati seperti itu, itulah orang yang rasyid, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih diberikan oleh Allah hari ini, hati kok senang dengan kebaikan, senang sholat, senang zikir, senang baca Quran, senang ngaji, senang bantu orang, senang dalam kegiatan yang positif, dan hati kita benci dengan kemaksiatan, benci dengan hura-hura, benci dengan foya-foya, ketahuilah bahwa hati kita dihiasi oleh Allah dengan iman. Dan kalau hati kita dihiasi iman oleh Allah, berarti tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha yu'ti dunya may yuhib wa man lam yuhib. Allah itu memberikan nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah benci. Orang kafir ada yang dikasih dunia, orang beriman ada yang dikasih dunia, orang yang taat ada yang dikasih dunia, orang yang maksiat ada yang dikasih dunia. Walakin la yu'til iman illa may yuhib. Akan tetapi Allah tidaklah memberikan iman kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini adalah tanda
hamba mendapatkan kebaikan dunia. Nah ini ya. Jadi kebaikan menurut hawa nafsu manusia dengan kebaikan menurut Allah itu berbeda. Makanya kalau orang ingin bahagia versi manusia, ya tentunya tidak akan puas ya. Makanya kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu, sebagai orang beriman, tentunya mencari kebahagiaan ya, mencari kebahagiaan atau kebaikan dunia ini sebagaimana yang Allah sampaikan, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan menjelaskan kebaikan dunia ini ya. Saya pakai dalil dari surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-201. Ini dasarnya ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-201 itu yaitu berkenaan tentang doa yang sering kita lantunkan, yaitu doa sapu jagat. Sudah hafal nggih Pak Bu? Bunyinya gimana? Coba bareng-bareng yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini Bapak Ibu adalah doa yang Allah ajarkan dalam Quran. Bagaimana kronologinya? Dalam tafsir dijelaskan dulu ada orang-orang jahiliyah setelah melakukan ibadah haji mereka berkumpul ya. Mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul itu bukan malah doanya doa yang mereka berdoa, tapi doanya bukan doa meminta kebaikan dunia, tapi hanya minta kebaikan, minta hanya dunia tok, dunia saja, tidak dikasih embel-embel hasanah. Ya. Salah satu doa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, doanya orang jahiliyah ketika setelah mereka melakukan ibadah haji, Allahumma inna abika na'adzimul jafnah wa kasirul mal wa kasirul ghanam wa kasirul ibil fa'tini misla dalik. Ya Allah, sesungguhnya bapakku itu memiliki jafnah, adzimul jafnah, itu mangkok yang besar atau perabot rumah tangga yang mewah. Nah ini gitu. Makanya perabot rumah tangga yang berarti harganya mahal. Mungkin kalau ibu-ibu paling paham masalah barang bolo pecah itu yang harganya mahal itu ya. Kalau saya buka di Google itu ya harganya memang mahal-mahal itu. Satu set merek Bakarat saja 13 juta. Ada Christoffel itu 2 garpu, 2 sendok, 1 lepek 5 juta. Nah gitu. Kalau di sini adanya Vicenza ya Bu ya, atau Sango. Nah, kita nggak usah beli itu Bu, yang penting iso wadah dan alhamdulillah. Beli apa itu piring plastik aja udah cukup. Malah itu bagus ya. Paling kalau jatuh itu cuma sempet. Tapi kalau beli yang mahal-mahal itu ketika kita mencuci itu khawatir sekali kalau pecah gitu ya. Nah kemudian orang jahiliyah berdoa lagi, ya Allah, bapakku itu memiliki banyak harta, banyak kambing, banyak onta. Berikanlah ya Allah sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada bapak kami. Nah inilah. Lalu Allah ajarkan doa, dan doa ini perlu kita ketahui, doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, karena aksaru doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang sering disampaikan oleh Rasulullah doa ini ternyata. Tapi kadang-kadang di antara kita mungkin pemahamannya masih ketika doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kadang-kadang malah justru pemahamannya seperti orang jahiliyah. Seakan-akan kebaikan dunia itu identik dengan
kemewahan. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Seakan-akan kalau kita itu tidak diberikan kemewahan dunia, kemewahan rumah, tanah yang luas, kemewahan mobil, kemewahan kendaraan, popularitas, jabatan, seakan-akan kita tidak diberikan kebaikan dunia. Ini adalah sesuatu yang keliru. Makanya pada malam ini kita akan mengkaji siapa sih tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan dunia menurut Islam, bukan menurut manusia. Nah ini. Dan kalau Bapak Ibu diberikan ini, maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah kita telah dikabulkan doa kita. Ternyata kita sudah diberikan, tapi kadang-kadang karena kita sempit memahami, karena kita pemahamannya itu sempit sehingga seakan-akan kita belum diberikan kebaikan dunia. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya ambil dalam kitab tafsir Zadul Masir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Apa makna kebaikan dunia? Nah ini, apa makna kebaikan dunia? Menurut para ulama tafsir, yang pertama, nah ini kalau kita dikasih ini Bapak Ibu, ketahuilah kita telah diberikan kebaikan dunia. Satu, menurut Ali bin Abi Thalib, annaha al-mar'ah as-solehah. Orang ketika diberikan kebaikan dunia itu adalah ketika seseorang diberikan istri yang solehah. Nah ini Pak, jenengan kalau punya istri solehah berarti jenengan telah diberikan kebaikan dunia, Masya Allah. Dan istri solehah itu nilainya luar biasa, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Dunya mataun, dunya niku perhiasan. Dunia itu perhiasan. Apa isi dunia? Masya Allah, ada laut, ada pulau, ada emas, ada berlian, ada tanah, ada ternak, ada apa lagi Pak? Ada hotel, ada rumah mewah, ada popularitas, ada jabatan. Wis pokoknya kemewahan dunia itu, kata Nabi, wa khairu mata'uha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'ah solehah, istri yang solehah. Bukan namanya solehah loh ya, tapi yang sifatnya solehah. Ini makanya dari keterangan ini, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu mari berusaha untuk menjadi wanita solehah, bapak-bapak untuk terus menjadikan istrinya menjadi istri yang soleh, karena ini nilainya luar biasa, termasuk kebaikan dunia. Kalau ada yang belum punya istri, gimana Pak? Nyari istri yang solehah ya. Karena nilainya seperti ini. Kalau sudah ngaji begini, wah berarti modal ayu tok ini ternyata orang belum tentu apik, tapi yang dicari adalah solehah. Lah, pertanyaannya, siapakah wanita yang solehah? Lah ini supaya nanti kalau kita sudah tahu ciri wanita solehah ini, bagi yang belum solehah berusaha untuk memantaskan diri. Bagi yang suami istrinya belum soleh, ayo kita arahkan kepada ciri-ciri seperti ini. Bagi yang belum punya istri, ya, cari kriteria yang seperti ini. Yang pertama, cirinya sih banyak, tapi saya akan menyebutkan 5 saja yang paling inti. Satu, ciri wanita solehah itu adalah dia yang memiliki agama yang baik. Nah, niki. Napa Bu? Agama yang baik. Berdasarkan hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah,
limaliha, ada yang wanita dinikahi karena hartanya. Wali hasabiha, ada wanita yang dinikahi karena martabatnya. Wali jamaliha, ada wanita yang dinikahi karena kecantikannya. Dan yang keempat, ada yang dinikahi karena agamanya. Dari 4 ini Nabi ngasih petunjuk. Fatfar bidzatid taribat yadak, pilihlah karena agamanya, insya Allah kalian tidak akan merugi. Loh, ini petunjuk Nabi. Pilihlah dari 4 ini agamanya, insya Allah kalian tidak akan merugi. Lah kok delalah agamanya apik, oh kok ayu, kok sugih, kok martabate tinggi, wah ini spesial. Tapi pertanyaannya, dekne gelem ra mbek kowe? Aku seneng mbek kae wayu, agamanya apik, ya, sugih, martabate tinggi. Coba tak lamar. Ternyata dia nolak. Tapi mudah-mudahan yang kita cari insya Allah agamanya dulu. Nanti insya Allah semua akan ikut, ya kan? Urusan cantik itu relatif kok, ya kan Bu? Cantik itu bisa dipoles kok, ya. Asal punya, gitu. Iki ya. Jadi yang pertama adalah karena agamanya. Begitu pula seorang laki-laki, ya, bagi seorang perempuan yang ingin mencari jodoh soleh, juga Nabi ngasih petunjuk. Nabi dalam hadis mengatakan, idza ja'akum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijhu illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Jika telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang kau ridhoi, 2 kata Nabi, khuluquhu wa dinahu. Nah ini, engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahilah. Fazawwijhu, maka nikahkanlah anakmu perempuan dengan laki itu. Jadi bukan idza ja'akum man tardawna sayyaratahu wa jawalatahu, jika telah datang seorang laki yang kau ridhoi mobilnya, motornya, bukan. Tapi kata Rasulullah apa Bu? Akhlaknya dan agamanya. Silahkan jodohkan dia dengan anakmu. Kalau tidak, meh milih sing kaya apa, maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar bagi anakmu. Nah urusan nanti tadi nggih ganteng apa meneh, sugih, derajatnya tinggi itu bonus. Tapi yang paling penting ini, ya. Maka kita lihat hari ini, rumah tangga, bojone ayu, sing lanang ganteng, omahe agro-agro, lantai 10 ngantek nganggo lift. Tapi jerone kaya neraka, ngoten niku. Napa taruh terus balang-balangan piring, sendok, garpu ngantek meh mangan ra ono piring, ngoten. Kak banyak. Nah niki. Makanya Bapak Ibu, ini yang harus kita perbaiki nggih. Nah di antara agamanya baik ya, sekarang ini kayak ibu-ibu hari ini insya Allah agamanya baik, wanita soleha. Kenapa? Karena sering ngaji. Nah ini loh. Makanya bapak-bapak kalau istrinya kalau jenengan taklim, istrinya diajak. Kalau ibumu taklim, suaminya juga diajak, biar sama-sama masuk surga bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti kalau dekseh itu kan nanti malah tidak bagus ya gitu. Kemudian yang kedua, wanita solehah itu yang mana? Cirinya apa? Yaitu yang menjaga aurat atau menutup aurat. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita beriman supaya dia mendekatkan jilbabnya.
Ya, tentunya nanti dipelajari ibu jilbab yang sesuai syar'i kayak apa gitu ya. Jangan jilbab gantung diri ya. Jilbab gantung diri tahu nggak Bu? Nah, diwer tinggal ditarik mah gitu ya Bu ya. Gitu. Nah ini pelajari jilbab yang bagaimana dianjurkan oleh para ulama. Nah, kemudian yang ketiga, wanita solehah adalah wanita yang memiliki sifat malu dalam maksiat. Nah, dia kalau maksiat malu. Nah, ini kata Rasulullah, al-haya la ya'ti illa bil khair. Malu itu tidaklah mendatangkan, sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan hari ini banyak wanita-wanita yang sudah dicabut rasa malunya oleh Allah. Ya, mereka jugrak-jugrak di atas panggung, ya, mengumbar aurat, teriak-teriak, badannya ditato, mukanya dibatik, ya Bu ya. Kalau baju dibatik nggak apa-apa, lah ini muka kok. Nah ini kemudian ikut geng-geng yang di jalan-jalan itu gangster ya, tidurnya di pinggir jalan, naik motornya diprotoli, suaranya bising, belakangnya botol aqua sampai 20 meter. Nah, supaya kalau kita melihat dikira keren gitu ya, padahal gitu. Nah ini makanya ada seorang ulama mengatakan al-mar'ah imadul bilad, wanita itu tiangnya negara, wanita itu tonggaknya negara. Idza soluhat soluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau di sebuah negara itu wanitanya baik, insya Allah negaranya juga akan baik. Kalau wanitanya itu buruk, maka negaranya juga akan terancam buruk. Kenapa? Karena wanita adalah orang yang paling dekat dengan anaknya. Maka generasi ini kan yang mempengaruhi paling banyak itu ibunya. Makanya kata Syekh siapa itu pakar pendidikan Abdullah Nasir Ulwan ya, al-ummahatu madrasatul ula li abnaiha. Wanita itu adalah madrasah pertama kali bagi anaknya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat ciri wanita soleh adalah wanita yang menjalankan sholat, wanita yang melakukan puasa Ramadan, taat sama suami dan menjaga kehormatan. Nah itu wanita yang solehah. Rasulullah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita itu sholat 5 waktu, wa shommat sahroha, dia puasa Ramadan, wa hafidat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ato'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya, wa qilalaha, besok di akhirat dia akan diseru oleh Allah, udkhuli, hai wanita, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. 4 aja nih Ibu. Sholat, puasa, menjaga kehormatan, dan taat sama suami dalam hal yang ma'ruf ya, dalam hal yang dibenarkan. Nah ini kayak nomor 4 abet mau betul Bu. Nah, tapi kadang-kadang kan isu-isu wis olah-olah ubah-ubah ngebusi bocah awake nglukrah ngoten niku nggih. Kemudian sore-sore suaminya datang habis kerja suruh buatin apa Bu? Kopi ya. Kadang kalau pas capek emosinya keluar. Nah ini sabar. Ingat hadis ini wis apa-apa aku kesel tak gaweke bojoku kopi ben entuk surga. Surga dengan secangkir kopi, Masya Allah. Oh, kalau marah-marah kan nanti tidak bagus. Nusul-nusul akhirnya cukup gulung keliru deterjen. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ke berapa? 5 terakhir, yaitu wanita yang menyenangkan suaminya. Nah, ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi khairin
mayaknizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling paling bagus yang dimiliki oleh seseorang. Kata Nabi, al-mar'ah solehah, yaitu istri yang solehah. Siapa? Ida nadartaha sarotka. Istri yang soleh itu kalau dipandang suaminya dia menyenangkan. Kayak ibu harus cantik ya Bu ya di depan suami. Jangan kebalikan. Neng omah malah elek, njobo malah ayu, ini keliru. Harusnya sama suami itu, masya Allah. Nah, suaminya mau datang, ini udah jam 5 ya, udah jam 5 mau datang ke rumah, mau pulang, ya, udah mandi, udah wangi ya, disambut depan pintu ya Bu ya, cium tangannya, bawain tasnya, kaos kaki copot ke sisa, nah, pernah makan Bu? Waduh, 15 tahun tak tahu ngono ya. Nah terus suami ini teko ya jam 5 rak malah, ya Allah, kadang-kadang burung adus ya, dasteran, rambutnya rol-rolan, nganggo koyo cabe ya, orang nganggo Rexona malah Remason, galak meneh, waduh. Nah niki maka ibu-ibu dibuat senang. Tidak hanya wajah sih, akhlak juga bisa. Mungkin nggak usah tidak harus wajah, harus cantik, udah pelayanan gitu ya. Insya Allah dari situ suami senang, yaitu mendatangkan pahala yang luar biasa. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Islam wanita solehah seperti Siti Masyitoh zaman Fir'aun yang teguh dalam iman. Ada wanita solehah namanya Ibunda Asiyah ya, yang tidak tergila-gila dengan hartanya Fir'aun, sampai doanya diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil dzalimin. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga. Kemudian ada yang namanya Khadijah yang hartanya untuk suaminya dalam dakwah. Ada lagi Ibunda Hajar yang selalu mendukung suaminya dalam taat kepada Allah, meskipun kadang-kadang perintahnya nggak masuk akal. Ditinggal di padang yang tandus, bawa bayi sendirian, nggak ada orang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air. Wes ngono Ibrahim teko, Ismail sudah dewasa, malah kon nyembelih, coba. Tidak masuk akal, tapi karena ini perintah Allah, Ibunda Hajar sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, di antara tanda mendapatkan kebaikan dunia adalah dawamul ibadah, yaitu kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam ibadah Ibu. Kalau kita hari ini di dunia tidak diberikan oleh Allah kemewahan dunia, tapi kita diberikan oleh Allah istiqomah sholat, istiqomah baca Quran, istiqomah ngaji tholabul ilmi seperti ini, istiqomah tahajud, istiqomah sholat sunnah, istiqomah sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Ketahuilah Bapak Ibu, awake dhewe niku ternyata diberikan kebaikan dunia oleh Allah. Ingat, orang melakukan apa yang kita lakukan hari ini bukan perkara yang mudah. Sekali lagi, bukan perkara yang mudah. Contoh saja masalah sholat. Sebagai kewajiban seorang muslim 5 waktu dalam sehari, berapa banyak Bapak Ibu wong-wong muslim sedherek kita sing boten sholat? Jumlahnya yang terkata nomor sithik kata. Ini tandanya bahwa urusan hidayah itu sangat-sangat mahal. Ya, sangat mahal. Kadang kita ngajak malah kita diomeli sama orang itu. Kadang kita baik-baik ngajak malah kita kena omongan ndak enak. Luar biasa ini. Saya pernah ngajak ibu-ibu yang nggak sholat, umurnya hampir 60. Bu, sholat. Jawabannya, ngapain sholat? Nggak marake sugih.
Sholat bukan masalah kaya atau miskin. Sholat itu adalah kewajiban. Selama ibu menjadi seorang muslim, wajib sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Wes ben lebu neraka koncone akeh malah ngono. Ngeri. Atau kalau kita nasihatin orang, ayo kita sholat, yuk kegiatan yuk di masjid sini ya, supaya hidup kita lebih terang gitu. Malah dia ngamuk-ngamuk, kamu nggak usah ngandani aku, betul ini bu. Urus saja dirimu, kamu nggak usah ngurusi aku aja makan nggak minta kamu. Sudah hari ini lulu gue gitu malah, gue lu n gitu ya. Ya Allah, nggak gampang bu. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-17, ayat yang ke-18 Allah sampaikan, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan tausiah. Fayattabi, lalu dia ngikuti perkataan itu, ngikuti petunjuk itu, maka orang seperti itu adalah orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Kayak bapak ibu hari ini datang dari rumah ke sini, rela-relanya ngaji, dengarkan hadis Nabi, dengarkan ayat-ayat Quran, dengarkan perkataan ulama yang disampaikan oleh ustaz, lalu sampai rumah diamalkan. Wah, orang seperti ini masya Allah perlu dijaga nih bapak ibu. Hari ini tidak gampang orang dikasih nasihat. Ya. Ada juga orang dikasih nasihat mantuk-mantuk. Yo. Neng, orang dipraktekin. Ada enggak? Betapa mahalnya. Makanya hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu apa? Hidayah yang berupa penjelasan. Misalkan kita memberitahu ya, irsyad kepada teman kita, keluarga kita, seperti tadi, ayo sholat, ayo ngaji, ayo baca Quran, tinggalkan maksiat. Itu namanya irsyad, ngasih penjelasan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu namanya irsyad. Tapi belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Yaitu menerima nasihat kita dan mau melakukan. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Contohnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, pun ngei hidayah irsyad kalih Abu Thalib. Tapi Gusti Allah dereng maringi hidayah taufik kalih Abu Thalib. Tidak ada, Abu Thalib tidak menerima. Akhirnya beliau meninggal dalam kondisi dereng iman. Nabi Ibrahim pun maringi hidayah irsyad sama Namrud, sama bapaknya. Ning Gusti Allah dereng maringi hidayah taufik sama Namrud. Akhirnya dia masih kafir. Ibunda Asia sudah ngasih hidayah irsyad sama Fir'aun. Ning Fir'aun dereng entuk hidayah taufik. Nabi Nuh wis ngei hidayah irsyad sama anak dan istrinya, tapi dereng diparingi hidayah taufik. Makanya niki kita nggak usah heran nanti kalau ada, lah yo bapaknya sholatnya ngenteng anaknya sudah gedes gitu ya. Rasa bingung.
Mungkin bapaknya sudah ngasih hidayah irsyad, tapi dia belum diketuk hatinya oleh Allah. Nah caranya gimana? Doa, minta sama Allah, ya Allah bukakanlah hatinya ya Allah. Lah hari ini alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita mau dengarkan hidayah irsyad dan kita mau menerima. Nah ini dijaga betul, jangan sampai Allah hilangkan dalam diri kita dua hidayah ini, sehingga kita bisa beribadah istiqomah. Kemudian yang ketiga, di antara kebaikan dunia itu adalah apa Bapak Ibu? Diberikan ilmu. Nah, diberikan apa? Ilmu. Maksudnya ilmu agama. Nah, ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, ilmu agama kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa diberikan ilmu oleh Allah, nah ini jaminannya dia diberikan kebaikan yang banyak dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah. Jadi ilmu agama itu adalah termasuk pemberian Allah kepada kita kebaikan dunia ini. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak kok semangat ngaji, berarti jenengan ingin meraih kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Karena kalau kita ingin surga, yo syaratnya kudu duwe ilmu. Ya, Kanjeng Nabi ketika man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah besok di akhirat dimudahkan jalannya menuju ke surga. Neng ora gampang, mau ngaji itu ujiannya akeh, meh mangkat males, ya, kesel aku, ya ini artis ini, gitu. Tekan ngaji digawe ngantuk di setan. Ustadz ge salam wis tir-tir. Ustadz ngisi malah angler. Ustadz wis bar tangi gitu. Tapi insyaallah niki urip sedaya nggih. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah ini menuntut ilmu sekaligus kita juga menekankan lagi, ingat menuntut ilmu agama itu bagi orang Islam wajib. Nabi yang ngomong tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, kemudian Allah tidak hanya nyuruh, Allah ngasih sama kita wasilah. Apa itu? Kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih hati, supaya dengan tiga ini kita digunakan untuk menuntut ilmu, mencari hidayah. Silakan dibuka dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi gak ngerti apa-apa, lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Kata ulama tafsir, dijadikan mata, dijadikan telinga untuk mendengarkan perintah Allah dan larangan Allah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Mata diciptakan untuk melihat keagungan ciptaan Allah. Yang ketiga, Allah ciptakan hati supaya kita mengenal Allah. Nah ini, kalau kita mengenal Allah, insya Allah kita mudah beribadah kepada Allah. Nah ini macam-macam nih ibu, masya Allah pahalanya untuk ilmu itu dimudahkan jalannya dan surga. Pemiliknya orang yang punya ilmu, insya Allah dalam kebaikan. Ya, karena ilmu yang memberikan arahan. Dengan ilmu kita paham mana yang baik, mana yang
buruk, mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita yakin, karena yakin itu akan datang setelah kita berilmu. Orang yang nggak berilmu, dia akan dihantui dengan keraguan-raguan, bingung. Nah, makanya ilmu itu adalah salah satu fadilahnya, memberikan kepada kita apa? Menunjukkan kebaikan. Kemudian keutamaan menuntut ilmu, berada di jalan Allah. Kata Nabi, man kharaja litolabil fisabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia dihitung di jalan Allah sampai dia pulang. Nah itu, misalkan pas ngaji dikira ngantuk, ternyata bablas. Nah, insya Allah ini fisabilillah husnul khotimah. Nah, tapi dicek sih, bohong sih. Nah, ini oke. Kemudian dengan ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian dinaungi malaikat, masya Allah. Ya, kata Nabi, malaikat itu akan menaungi orang-orang yang menuntut ilmu karena malaikat ridho dengan apa yang dicari, masya Allah. Kemudian ilmu itu adalah warisan para nabi. Nabi mengatakan nabi itu tidak meninggalkan banyak dinar dan dirham, tetapi para nabi itu meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan nabi, maka dia memperoleh bagian yang banyak, masya Allah. Lah tapi Bapak Ibu, nuntut ilmu itu juga gak gampang. Ada syaratnya. Kata Imam Syafi'i, syaratnya ada 6. 1, dzakaun. Orang nuntut ilmu itu butuh kecerdasan, maka butuh konsentrasi biar ilmunya masuk. Yang kedua, hirsun, rakus. Ya ditulis, ya dicari tafsirnya, pokoknya digolek terus. Kemudian istihadun, sungguh-sungguh, ya, tekone gasi, ya. Kemudian catet, ya. Wa malun, butuh harta. Ya, kita kesini kan naik motor, butuh bensin, ya, butuh harta. Kemudian wasohbatul ustad, banyak apa? Sohbah itu apa? Menemani. Ya kalau ibu-ibu dengan ustadzah, kalau laki dengan ustadz sering tanya, nah itu insya Allah dapat banyak ilmu. Watulah zaman, butuh waktu yang lama, jadi nggak bisa dibatasi. Nuntut ilmu itu sejak dari bulan sampai liang lahat. Nah ilmu itu ada 2 ya ibu bapak, ilmu ada 2. Ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu agama hukumnya fardu ain. Apalagi ilmu agama mencakup 3 ini ya. 1, ilmu akidah, ini wajib dipelajari, berkenaan tentang keimanan. Yang kedua, ilmu fikih atau ilmu ibadah, ini penting supaya ibadah kita benar diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ilmu akhlak. Ini ilmu yang wajib kita pelajari 3 ini. Kalau perlu ditambah lagi, ilmu tazkiyah, penyucian jiwa. Nah, itu biar hatinya bersih terus. Nah itu. Jadi ilmu akidah, ilmu ibadah, fikih, ilmu akhlak, adab, dan ilmu tazkiyah. Ini harus kita pelajari supaya kita ini tidak bodoh dalam masalah itu, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau ilmu dunia hukumnya fardu ain. Kalau ada orang yang sudah mempelajari, maka tidak wajib bagi yang lain. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu politik. Dengan ilmu-ilmu itu tegaklah masalah dunia, maslahat dunia. Harus ada itu. Ahli kedokteran, ahli kesehatan ada, harus ada. Nanti akan dibutuhkan. Ilmu ekonomi harus ada, ahli ekonomi. Ada ahli hukum, ahli politik, dan ahli-ahli yang lain. Dengan ahli-ahli itu, insya Allah untuk kemaslahatan banyak orang. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kebaikan dunia adalah yang keempat, al-barokah fil mal, yaitu berkah di dalam masalah harta. Kita tidak dilarang
untuk kaya. Boleh kita kaya, punya uang, punya jabatan, punya popularitas, tidak dilarang dalam agama Islam. Asalkan kata kuncinya apa Bapak Ibu? Berkah. Apa itu yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah bertambah kebaikan atau tetap dalam kebaikan. Misalkan banyak uang, nggak apa-apa, uangnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, menyantuni janda dan lain-lain.